Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLL-Chess dalam video problem catur 3 langkah mat. Dan seperti apa? Ya, sudah disiapkan. Ini dia problem caturnya. Iya, mari kita perhatikan posisi buah putih dan buah hitamnya. Untuk buah putih, rajanya berada di F8, kemudian kuda berada di F7, lalu satu lagi kuda berada di E7, dan dua buah pion putih masing-masing di H6 dan G4. Nah, untuk arah pion putih ke atas ya teman-teman ya. Sekali lagi lihat patokan H1 yang di sebelah kanan, itu artinya pion putih naik ke atas jalannya. Dan sementara untuk buah hitam hanya raja seorang diri yang berada di G6. Dan kalau kita perhatikan, raja hitam ini hanya punya satu jalan untuk kabur, untuk menghindar, yaitu ke H7. Yang lainnya sudah diblokir oleh kuda dan pion yang berada di G4 ya. Nah, sobat catur, seperti biasa silahkan perhatikan, silahkan amati baik-baik, lalu temukan kunci jawaban dan solusinya seperti apa. Ya, hitungan mundur 10 detik dari sekarang, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Jika teman-teman merasa tidak cukup dengan waktu ini, silahkan dihentikan dulu videonya atau di skip dulu ya. Lalu buka papan catur sendiri dan utak-atik. Setelah ketemukan kunci jawabannya, lalu samakan dengan videonya di akhir video kunci jawabannya ya. Itu saja. Buat yang sudah bisa mencatatnya, saya mengucapkan selamat, Anda hebat dan tentunya Anda pintar catur ya. Buat yang belum ya nggak usah bersedih ya. Mungkin hanya karena waktu saja yang membutuhkan. Barangkali saja buat yang malas mikir, tidak ingin mencari solusinya, atau males ya menjawabnya dan ingin melihat langsung kunci jawabannya, tidak jadi masalah, tidak jadi soal, silahkan ya. Tapi buat yang percaya diri, buat yang punya kemampuan catur bahwa saya bisa, mungkin ini tidak akan lihat dulu kuncinya ya, tapi dia akan mengutak-atiknya dulu, dan setelah mendapatkan kunci jawabannya baru dia melihat untuk menyamakan hasil jawabannya. Itu saja. Baiklah sobat catur, seperti biasa untuk beberapa saat saya akan mencoba menganalisanya dulu sebelum membongkar dan membuka kunci jawabannya. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, saya akan mencobanya. Di analisa ini langkah pertama adalah raja ke E8, kemudian satu-satunya jalan raja yaitu ke H7. Lalu di langkah kedua saya mencoba kuda ya, menutup jalan raja yang tadi semula dia berdiri, dan raja pun naik ke atasnya ya, ke G8. Dan di sini putih kebingungan ya di langkah ketiganya, kemana harus skakmat, tidak ada ya, dan saya rasa ini gagal. Oke, kita kembali. Oke, ketika langkah kedua kuda, bagaimana langsung melakukan skak ke F6. Di sini raja hitam pun punya dua opsi ya untuk melarikan diri atau untuk kabur, antara ke G8 ataupun ke G6. Dan ini juga langkah ketiganya putih kesulitan, kemana harus melakukan skakmat ya di langkah ketiganya. Oke, gagal dan kita balik lagi. Untuk analisa yang ini, raja hitam bisa ke H7 ataupun ke F6 ya. Dan ke F6 pun raja hitam tetap aman ya, walaupun dikejar oleh raja. Dan ini pun gagal lagi putih. Oke sobat catur, saya kira untuk analisanya cukup segitu ya. Mudah-mudahan bisa membawa gambaran dan bisa menjadikan tanda biar Anda cepat menemukan kunci jawabannya. Baiklah, seperti biasa saatnya kita membongkar dan membuka kunci jawaban serta solusinya di problem catur ini. Sebelum dibongkar kuncinya, raja briefing dulu ya dengan sepasang kuda dan pion. Mereka ditugaskan
supaya pion tetap berjaga di tempatnya untuk mencegah Raja Hitam jangan sampai lolos. Dan salah satu kuda dari diantara dua kuda itu harus ada yang menjadi eksekutor. Sementara akhirnya Raja Hitam sangat kuat dan terpaksa Raja Putih turun tangan. Begitu ya singkat ceritanya barangkali. Oke sobat catur yang sudah punya jawabannya, mari kita samakan dengan jawaban ini ya. Jadi kuncinya di sini adalah raja ke E8 ya, itulah kuncinya. Tidak ada pilihan buat Raja Hitam untuk lari kecuali hanya H7. Dan kemudian Putih di langkah kedua, Raja pun turun tangan lagi ya, Raja Putih turun tangan lagi membantu, yaitu ke E7. Nah ini untuk mencegah agar Raja tidak bisa lari atau menghindar ke F6. Dan akhirnya di langkah ketiga kuda D7 menjadi eksekutornya yang ditugaskan oleh Raja. Oke, selanjutnya kita perhatikan solusi yang kedua.